Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Baik, ini ada beberapa bocoran atau soal-soal yang mungkin ya, yang akan sangat mungkin keluar ya di ulangan harian lisan materi sumber hukum Islam. Baik, Anda semua, di sini nanti akan saya tanyakan beberapa potongan dari ayat yang kita hafal kemarin, surat Al-Isra ayat 9 ya. Kira-kira seperti ini, ada 3 macam soal kurang lebih. Jadi misalnya saya tanya inna annalahum ajran kabiro, apa artinya? Ya, bahwa mereka mendapat pahala yang besar ya, kurang lebih seperti itu. Terus nanti akan saya tanya apa sumber hukum Islam pertama, kedua, dan ketiga. Udah tahu lah ya. Selanjutnya jelaskan pengertian hadis, Al-Quran atau ijtihad ya. Jadi ini satu orang hanya mendapat satu. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan hadis masyhur, ahad, mutawatir. Terus apa yang dimaksud dengan matan, rawi, dan sanad ya. Jadi ini acak ya. Terus nanti akan saya beri tabel seperti ini dan bagaimana cara membacanya. Nanti akan saya jelaskan. Ya, ini materinya. Ya, ini dia yang pertama tentang pengertian dan kedudukan ya. Yang sudah ada catatan alhamdulillah. Tapi yang kerja kelompok kemarin mungkin belum ya. Jadi kalau ditanya pengertian Al-Quran, nah ini bisa di screenshot ya, kurang lebih artinya seperti ini. Anda bisa menjawab kitabullah, kalamullah, wahyu Allah atau firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya mendapat pahala. Hadis, nah, apa itu hadis? Perkataan, perbuatan, persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW ya, yang dijadikan sumber hukum Islam, sumber hukum dalam agama Islam ya. Yang ketiga ijtihad. Apa itu ijtihad? Bersungguh-sungguh ya, mencurahkan tenaga dan pikiran mencari atau menentukan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah ya, jadi ini jelas. Terus kedudukan ya, jelas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama atau yang pokok, hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran ya. Jadi nggak dijelaskan di Al-Quran, caranya di hadis. Nggak ada di dua-duanya Bu, maka berijtihad ya. Tadi bersungguh-sungguh ya, maka ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga ya setelah Al-Quran dan hadis. Nah, ini bagian pembahasan tentang hadis ya, bagian-bagian hadis. Hadis berdasarkan kuantitas ya, jumlah, dan berdasarkan kualitas. Ini. Nah, penjelasannya bagian-bagian hadis ya. Yang pertama sanad. Apa itu sanad ya, atau istilahnya sandaran, orang-orang yang mendengar atau menerima menyampaikan hadis dari Nabi. Contohnya yang paling atas ya, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Anas bin Malik misalnya. Matan, isi atau materi hadis. Apa ucapan Nabi itu atau apa perbuatan Nabi kita itu ya. Contohnya ini hadis perkataan menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, inilah matan. Bukan mantan ya, matan ya isi hadis. Terus rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Ini biasanya yang berada di akhir hadis ya. Nah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, banyak lagi ya. Kemarin saya jumpa 9, ini baru berapa nih? 6 nah, ya. Jadi bagian hadis. Nah, contohnya ini ya, contohnya. Mana dia? Rasanya saya sudah screenshot tadi ya. Bagian-bagian hadis. Oh, belum ya? Astagfirullah. Nanti coba saya buatkan lagi ya, atau saya share di grup ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi hadis ya, kalau dia di atas yang dari Abu Hurairah itu sanad, yang di tengah isinya matan, yang terakhir adalah rawi ya. Lanjut, ini hadis berdasarkan kuantitas. Kuantitas itu jumlah ya. Jadi terbagi 3, mutawatir, masyhur, dan ahad. Apa maksudnya Bu? Gini cara baca tabelnya ya. Hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang generasi sahabat, 4 orang generasi tabi'in, dan 4 orang generasi tabi'in ya. Jadi sahabat ini orang yang berjumpa dengan Nabi. Anaknya dari sahabat inilah generasi tabi'in, dan anaknya generasi tabi'in namanya generasi tabi'in ya. Jadi tidak mungkin yang minimal 4 kali 3 12 ya. Tidak mungkin 12 orang ini berdusta ya bahwa itu hadis Nabi. Lanjut di bawahnya hadis masyhur ya, yang diriwayatkan oleh 3 sampai 4 orang generasi sahabat, 3 sampai
4 orang generasi tobiin dan 3 sampai 4 generasi tobiin ya. Jadi minimal 3 kali 3 9 ya, minimal 9 orang ya yang telah mendengar hadis ini ya. Jadi bisa 3 sampai 4 ya, dan tidak sampai sejumlah mutawatir. Itulah hadis masyhur ya. Masyhur ini artinya terkenal. Lanjut hadis ahad ya. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1 sampai orang di generasi sahabat, 1 sampai 2 orang di generasi tobiin, dan 1 sampai 2 orang di generasi tobiin ya. Jadi ahad ini kurang lebih artinya 1. Artinya hadis ini hanya didengar oleh 1 orang sahabat, 1 orang tobiin, 1 orang tobiin. Bisa dipakai, bisa, asal tidak bertentangan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau yang biru ini generasi sahabat, misalnya mutawatir, maka minimal mungkin yang dengar 4, generasi tobiin 4, tobiin 5. Nah, ini mutawatir dia. Tapi kalau tobiin minimal 4 atau 3 sampai 4. Nah, ada yang 3, Bu. Berarti dia tidak mencapai derajat mutawatir, maka dia masyhur. Di bawah masyhur, Bu, itulah hadis ahad. Nah, begitu ya. Lanjut hadis berdasarkan kualitas ya. Jadi yang pertama hadis sahih, cara baca tabelnya, hadis sahih artinya hadis sehat. Perawinya orangnya adil dan dobit, bisa dipakai hadis ini. 2. Hadis hasan artinya hadis yang baik, perawinya adil tapi kurang dobit ya. 3. Hadis doif artinya lemah ya, perawinya kurang adil dan kurang dobit. Bisa dipakai hadis ini, bisa jika tidak soal tauhid ya, dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis di atasnya. Yang terakhir hadis maudhu artinya hadis palsu ya, tentu perawinya tidak adil dan tidak dobit. Nah ya, jadi adil tuh apa kriterianya? Dia orangnya yang menerima hadis tadi sholat 5 waktu, akhlaknya baik ya, baik kepada manusia ataupun hewan ya. Jadi dia nggak pernah misalnya mau ngusir kucing pus gitu ya, kayak megang makanan, padahal tidak, dia tidak pernah mengiming-imingi hewan seperti itu. Dan dia juga dikatakan sampai dalam kesehariannya dia tidak pernah kencing ya atau buang air kecil berdiri. Sampai kayak gitu kriteria adil ya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Terus dobit artinya kuat hafalannya. Maka hadis hasan yang artinya hadis baik tadi, perawinya adil ya, baik, dia bagus tapi kurang dobit, bisa jadi kurang kuat hafalannya, maka derajatnya turun menjadi hadis hasan. Itu dia ya, tadi hadis berdasarkan kualitas. Terus ini syarat mujtahid ya, orang-orang yang berijtihad, mengerti Al-Quran, tahu sebab turun Al-Quran, nasikh dan mansukh ya, artinya ayat-ayat yang dihapuskan ya atau hukumnya diperbaharui. Lanjut, macam-macam ijtihad ya. Yang pertama ijma ulama, artinya kesepakatan ulama ya. Jadi ini salah satu metode ijtihad ya yang dilakukan setelah Nabi wafat. Yang kedua qiyas ya, menyamakan atau menganalogikan atau mengumpamakan ya suatu masalah yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Ya. Terus yang ketiga maslahah mursalah ya, artinya kejadian ya atau kita berijma ya, bersepakat ya dalam yang tidak ada penetapan hukumnya atau tidak tidak ada larangannya gitu ya, tapi terdapat kemaslahatan atau kebaikan ya, artinya maslahah mursalah ini mencari kebaikan ya, maslahah. Uruf yang keempat adat istiadat ya, jadi adat ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam berijtihad ya, bagaimana adat istiadat secara umum ya. Contoh ijma ulama ya, membukukan Al-Quran ya, Rasul nggak pernah nyuruh tapi para sahabat bersepakat. Terus contoh kias ya, yang kemarin kita bahas ya dalam Al-Maidah ayat 90, minuman keras ya, istilahnya khomar ya. Khomar ini mengapa dilarang ya, bagaimana bila terbuat dari yang lain-lainnya ya, maka khomar ini dia sama sifatnya memabukkan ya, dapat merusak saraf atau otak atau akal ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan sifatnya sama dengan khomar ya, seperti amer, tua, bir ya, maka diharamkan. Lanjut, contoh maslahah mursalah adalah pencatatan perkawinan ya. Jadi ada surat nikah, itu maslahah mursalah, bukan kewajiban tapi untuk mencari suatu kebaikan tadi ya, maka pencatatan perlu ya, atau ada surat nikah. Contoh uruf atau adat ya, misalnya mengadakan